Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Yuanini dari 12 Administrasi Perkantoran ingin membacakan cerpen berjudul Surau di Sebelah Masjid, karya Raudah Jambak. Lelaki yang berdiri antara rumah dan mimbarnya pada taman, di antara taman-taman di surga, berdiri atas gundukan tanah bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikan naik ke atas mimbar dari kayu. Laksana unta yang menangis kehilangan anaknya, lalu lelaki itu memeluknya dan berkata, "Mana yang kau pilih, hidup subur dan rimbun atau menjadi pohonan surga?" Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi puing di peti mati. Hanya tercium aroma wangi. Malam ini surau begitu sepi, cuman diterangi sebatang lilin yang hampir padam diembus angin malam. Jam di dinding menunjukkan pukul 3. Subuh masih lama. Lelaki itu baru saja mengambil wudhu, sebelumnya ia tersentak bangun. Mimpi itu datang lagi, tentang seseorang lelaki berwajah suci yang tengah memeluk sebatang pohon kurma. Segera ia berdiri lurus ke arah kiblat sambil mengangkat tinggi kedua tangannya. Setelah itu ia telah tenggelam dalam kekusyukannya. Rokaat demi rokaat telah dilewatinya. Di sujud terakhir, ia begitu lama mengangkat kepala, sementara angin masih mempermainkan lilin dan terombang-ambing. Suara jangkrik mulai sayup-sayup kedengarannya. Sesekali terdengar suara kucing berkelahi memecah sunyi. Angin mulai gelisah, ia bangunkan lelaki itu bersama dari pintu dari jendela. Nyala lilin mengecil, ia seakan menggigil. Suara kucing sayup-sayup di kejauhan. Lelaki itu masih dalam sujud panjangnya, seperti tak berkesudahan. Pelan-pelan terdengar takbir. Lelaki itu lalu menyelesaikan ruku-ruku paling akhir menutup dengan salam. Dengan kekhusyukan yang dalam, lelaki itu menumpahkan lautan zikir bersama sampan sejadanya. Ia tebarkan benih-benih doa, seketika berubah tunas lalu menjadi pohon raksasa. Pucuk-pucuknya mulai meraih semesta. Lelaki itu pun dengan tertatih meraih pucuknya. Ia tergesa hendak menyampaikan halnya kepada sang pencipta. Entah apa hal yang disampaikan lelaki itu, seketika itu pula terisak. Di atas sejadah yang mulai membasah begitu menyentuh menyambut subuh. Sudah beratus subuh yang dilalui bersama zuhur, asar, maghrib, dan isya. Surau hanya dipadati kesunyian. Lelaki itulah imam dan makmumnya. Lelaki itulah najar dan jamaah yang paling setia tetap bertahan pada hatinya. Selesai merangkai rokaat, ia lanjutkan dengan tugas rutin yang bertahun-tahun telah dilewatinya. Ia bersihkan halaman surau dengan sapu lidi yang baru dibuatnya kemarin. Kali ini ia tidak meraba-raba. Ia menyapu dengan leluasa. Halaman surau cukup terang dengan pantulan cahaya dari sebuah masjid megah yang baru selesai dibangun dan sudah dioperasikan. Semandung baris-baris ayat masih terdengar berkumandang di puncaknya menjulang. Beberapa orang jamaah masih terlihat di sana berbaring di teras masjid. "Assalamualaikum, angkuh," begitu sapa yang kerap dilontarkan kepadanya ketika orang-orang melintas di depannya. "Waalaikumsalam, sahabat." Dengan senyum khasnya ia menjawab sekaligus bertanya, "Sudah sholat?" "Oh, sudah di masjid itu." Angkuh Sabah si lelaki itu hanya mengucapkan hamdalah sambil memperhatikan orang-orang yang menyapanya, menghilangkan di tikung jalan. Perlahan ia kemasi peralatannya dan memasukkannya ke gudang. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, ia melangkah menuju kamar mandi terlepas dengan peralatan wudhu seadanya. Ia bersihkan dirinya dari kotoran tanah yang sempat menempel ketika membersihkan lingkungan surau. Aliran air yang begitu kecil hanya mampu membersihkan tubuh ala kadarnya. Setelah itu Angkuh Sabah menuju ke kamar yang menempel di samping surau. Ia kenakan baju gunting Cina hasil sedekah dari anak satu-satunya yang kini menetap bersama suaminya di Jakarta. Istrinya telah lama berpulang, 6 bulan sebelum pernikahan anaknya dengan Hasan, teman Nurul anaknya yang sekarang menjadi pengusaha pakaian di Jakarta. Angkuh Sabah mengasuh sejenak di teras surau yang sudah mulai reot, bertemankan segelas kopi pahit setengah matang dan rokok daun kegemarannya. Ia nikmati hasil kerjanya, tersenyum-senyum bibirnya ketika seorang anak tanpa sengaja memasuki area surau yang sudah dibersihkannya. Seketika itu pula wajahnya berubah merah ketika sebuah surau menghentak memanggil anak itu. Lebih merah lagi ketika suara raungan tangisan anak itu membahana bersamaan dengan suara herdikan dan umpatan. "Di situ banyak penunggunya tahu, banyak hantunya. Mau kesambet apa?" Angkuh Sabah tercenung. "Kalau mau main jangan sembarangan tempat, ngerti?" Angkuh Sabah hanya mengelus dada menarik nafas panjang. Dalam minggu-minggu terakhir ini, ia telah banyak istighfar. Tiap malam tahajud tak pernah ia lewatkan. Sholat sunat sudah beratus kali ia kerjakan. Sudah begitu banyak doa yang ia panjatkan, berkali-kali pula kaji ia katamkan.
Ayat kursi pun selalu ia lantunkan. Hantu mana yang berani berdiam? Segera ia kemasi peralatan sholat termasuk pengeras suara sederhana. Sedekah dari hamba Allah 20 tahun yang lalu. Ia pasang kaset yang melantunkan ayat-ayat suci ke dalam radio tua. Lalu ia melaksanakan sholat sunnah. Tidak berapa setelahnya suara azan terbata-bata. Suara azan terpatah-patah menandakan sholat zuhur tiba. Suara azan itu semakin terbata-bata ketika suara azan masjid sebelah menimpanya. Lebih terbata lagi ketika menggema suara azan dari puluhan masjid di sekitarnya. Angku menunggu berpuluh menit berlalu. Angku Sabah berdiri. Dia kembali berdiri. Ia tegakkan sholat. Sekilas dari sudut matanya terlihat para jamaah datang. Segera mengambil posisi syaf dengan berbinar dan bersemangat. Ia angkat kedua lengannya sambil melentukkan takbir. Rakaat demi rakaat telah dilewati dan berakhir pada salam. Khusyuknya Angku Sabah sehingga ia langsung memimpin zikir dan doa. Setelah menutup doa, Angku Sabah selanjutnya mengarahkan salamnya ke jamaah. Wajahnya berubah pucat, mulutnya hanya bisa mengagah. Segera ia berdiri setengah berlari menuju pintu surau dan tidak mendapati siapa-siapa. Lama ia berdiri di pintu surau setelah akhirnya ia putuskan untuk mencari. Angku Sabah segera melangkahkan kaki setelah semua pintu surau ia kunci. Sudah lama ia tidak pergi sekadar melangkahkan kaki bersilaturahmi. Itu dikarenakan karena selama ia pergi tidak ada yang menjaga surau. Ia tidak takut ada pencuri atau pendeki. Ia hanya khawatir kalau seandainya ada tamu yang datang mencari, paling tidak ada yang duduk menunggu dan mengabari. Tidak sampai 1 jam, ia meninggalkan surau. Sayup-sayup terdengar suara gaduh dari arah surau. Betapa terkejutnya Angku Sabah demi melihat orang-orang berlarian membawa air. Lebih terkejutnya, ia ketika ada asap yang mengempul yang bersumber dari api yang tengah menjilat surau. Sontak saja Angku Sabah berlari ke arah surau. Entah kekuatan dari mana yang mendorongkan sehingga ia begitu cepat berlari. Tidak melihat lagi ke kiri dan ke kanan menembus kerimun orang-orang yang sibuk memadamkan api agar tidak menyambar masjid yang tidak begitu jauh dari surau. Orang-orang terkesima melihat Angku Sabah yang telah melakukan aksi penyelamatan peralatan sholat tua yang pernah disedekahkan, dan lebih terkesima lagi ketika sebuah balok kayu yang terbakar tumbang kemudian jatuh tempat menimpa Angku. Orang-orang segera menolongnya, membopongnya ke tempat yang lebih aman, memberi pengobatan sederhana dari alat pengobatan sederhana yang terakhir diselamatkan Angku Sabah sebelum ditimpa balok terbakar. Angku seketika pingsan. Angku Sabah siuman, pelan-pelan ia buka matanya. Ia menatapkan ke sekelilingnya. Semua kelihatan putih-putih, termasuk pakaian yang membalut tubuhnya. Ia mencoba-coba mengingat-ingat. Butiran air matanya menitik. Sejuta penyesalan menyelimuti pikirannya. Dalam keadaan terisak, ia tutupi wajahnya sambil memohon berjuta pengampunan. Ayah sudah bangun. Seseorang perempuan muda masuk. Ia duduk di samping Angku sambil mengaduk-aduk bubur yang dibawanya. Makalah dulu, istirahat saja. Dokter mengatakan kondisi ayah akan pulih jika banyak-banyak beristirahat. Angku hanya diam. Setelah sembuh, Nurul mohon ayah mau tinggal dengan kami di Jakarta. Ayah mau kan? Bagaimana dengan surau? Ayah, sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi surau itu. Lagi pula surau itu sudah rata dengan tanah sekarang. Apa? Angku Sabah meronta. Segera berdiri ia berlari. Ayah tunggu. Angku Sabah terus berlari. Ia tidak peduli dengan teriak-teriakan yang mengejarnya. Ia berlari dengan sangat kencang. Entah kekuatan dari mana yang datang sehingga orang-orang tidak mampu meraihnya. Beberapa meter lagi ia sudah hampir sampai jika ia tidak menabrak sepeda yang melintas di depannya. Angku Sabah terjungkal. Ia terjatuh bergulung-gulung dan terhenti ketika kepalanya membentur dinding pembatas jalan halaman masjid. Jamaah yang masih berada di masjid dengan memburunya. Ayah, Hasan menentunya yang lebih dahulu tidak meraihnya. Ayah, ayah, ayah. Orang-orang berkerumunan mengelilingi Angku Sabah yang terkulai lemah. Matanya tak terbuka, mulutnya terkatup begitu saja. Seketika ia terdiam 1000 bahasa. Nurul, anaknya, memeluknya erat-erat seketika. Jeritannya membahana. Lelaki yang berdiri antara rumah dan mimbarnya pada taman, di antara taman-taman di surga, berdiri atas gundukan tanah, bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikan naik ke atas mimbar dari kayu. Laksana unta yang menangis kehilangan anaknya. Lalu lelaki itu memeluknya dan berkata, mana yang kau pilih, hidup subur dan rimbun atau menjadi pohonan surga? Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi puing di peti mati. Hanya tercium aroma wangi. Terima kasih dari saya Friska Yuandini.